Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kimia dalam lautan. Sebelum kita belajar mengenai reaksi kimia dalam lautan, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai reaksi kimia dalam larutan. Tapi pada kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kimia dalam larutan, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Nah, ini ada. Nah, kalau pertemuan kemarin kita membahas reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa itu bisa dikategorikan sebagai transfer proton, proses transfer proton. Nah, reaksi ini disebut oksidasi reduksi atau disebut reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi adalah merupakan reaksi transfer elektron. Contohnya ini pada 2MgS plus O2 menjadi 2MgO. Bisa dijabarkan prosesnya 2Mg menjadi 2Mg2+ karena mendonorkan 4E 2-. Sedangkan oksigen mendapatkan elektron transfer dari 2Mg2+ sebesar 4E2- sehingga menjadi 2O2-. Pada setiap step ini, step 1 dan step 2 ini merupakan setengah reaksi. Secara eksplisit dapat ditunjukkan reaksi redoksnya sehingga setengah reaksi dapat dijabarkan menjadi keseluruhan reaksi. Misalnya ini keseluruhan reaksinya 2Mg plus O2 plus 4 2- menjadi 2Mg2+ plus 2O2- plus 4E2- seperti itu. Nah, istilah reaksi oksidasi merujuk pada setengah reaksi yang melibatkan kehilangan elektron. Sedangkan para ahli kimia menggunakan oksidasi untuk mengombinasikan elemen dengan oksigen. Akan tetapi pada saat ini arti itu meluas seperti itu. Tidak hanya melibatkan oksigen saja. Jadi reaksinya tidak hanya melibatkan oksigen saja, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi lain. Sedangkan reaksi reduksi adalah setengah reaksi yang melibatkan bertambahnya elektron. Jadi misalkan ini pembentukan magnesium oxide. Magnesium ini mengalami oksidasi dan bisa dikatakan sebagai agen reduksi atau reduktor karena mendonasikan elektron kepada oksigen yang menyebabkan oksigen terreduksi seperti itu. Jadi mangan ini teroksidasi dengan oksigen terreduksi. Nah, oksigen ini terreduksi dan merupakan oksidator karena menerima elektron dari magnesium yang menyebabkan magnesium teroksidasi. Seperti itu. Nah, ini 2MgS plus O2 menjadi 2MgO, 2Mg, 2Mg2 positif plus 4E2- O2 plus 4E2- menjadi 2O2-. Setiap reaksi ini disebut half reaction atau reaksi setengah yang secara eksplisit menunjukkan adanya reaksi oksidasi, reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Jadi, seperti itu. Nah, ini reaksi keseluruhannya, sedangkan ini reaksi setengah reaksi dari masing-masing reaksi. Nah, kita sudah mengenal apa itu reaksi reduksi oksidasi, maka kita juga akan mengenal mengenai bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oxidation number juga bisa dikatakan oxidation state adalah sebuah angka yang pada sebuah atom di dalam sebuah molekul atau ion atau senyawa ion jika elektron ditransfer secara keseluruhan. Jadi misalkan ini, contohnya adalah ini, H2G, Cl2 menjadi 2HCl. Nah, angka di atas ini yang merah-merah ini merupakan simbol dari bilangan oksidasi seperti itu.
Tipe dari reaksi reduksi oksidasi. Pertama ada reaksi kombinasi. Apa itu reaksi kombinasi? Reaksi kombinasi adalah reaksi yang terjadi pada dua atau lebih substan yang mengkomunikasikan membentuk satu produk, membentuk single produk. Contohnya ini, es, solid, bereaksi dengan oksigen yang berbentuk gas menjadi SO2 berbentuk gas seperti itu. Kemudian reaksi dekomposisi. Apa itu reaksi dekomposisi? Reaksi dekomposisi adalah kebalikan dari reaksi kombinasi. Secara itu bisa dikatakan reaksi dekomposisi bisa dikatakan sebagai pembreakdownan kompon atau senyawa menjadi dua atau lebih komponen. Contohnya ini 2HGO mengalami reaksi dekomposisi menjadi 2Hg plus O2 seperti itu. Reaksi combustion reaction adalah reaksi di mana substan reaksi dengan oksigen biasanya mengeluarkan panas dan cahaya seperti itu. Jadi reaksi combustion ini menghasilkan reaksi panas dan juga cahaya. Misalkan reaksi antara magnesium dan sulfur dan oksigen menjelaskan awal dari reaksi combustion atau reaksi pembakaran. Contoh lain adalah pembakaran dari propan. Propan adalah komponen natural gas yang digunakan pada pembakaran domestik dan pada pembakaran domestik dan untuk memasak seperti itu. Jadi digunakan sebagai bahan energi memasak di dapur. Misalkan ini C3H8 bentuknya gas plus 5O2 dan bentuk gas menjadi 3CO2 gas plus 4H2O liquid. Tipe reaksi redox lainnya adalah displacement reaction. Apa itu displacement reaction? Adalah sebuah ion atau atom dalam sebuah komponen digantikan oleh ion atau atom dari elemen lain. Kebanyakan reaksi ini terjadi pada subkategori penggantian hidrogen, penggantian metal, dan penggantian halogen. Misalkan ini contohnya hidrogen displacement adalah semua alkali metal dan beberapa alkali tanah metal seperti CaSrBa yang mana kebanyakan reaksi dari elemen metal ini akan digantikan oleh hidrogen dari air yang dingin. Misalnya contohnya ini, 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Tipe dari reaksi redox lainnya adalah metal displacement. Ada suatu komponen metal yang dapat digantikan dengan komponen metal lain. Nah, metal ini reaksi penggantian metal ini dapat ditemukan pada proses metalurgi. Jadi itu goal dari pemisahan logam mulia ini di logam mulia ini contohnya vanadium didapatkan dari pengkondisian vanadium oxide dengan metal kalsium. Jadi ada treatment vanadium 5 oxide dengan metalik kalsium. Contohnya ini F2O5 bereaksi dengan 5Ca menjadi 2V plus 5CaO. Kemudian displacement halogen, reaksi redox penggantian halogen. Jadi aktivitas lain terkait ringkasan halogen, sifat-sifat halogen yang berkaitan dengan halogen displacement ada sebagai berikut. Nah, F2, jadi ini urutannya F2, Cl2, Br2, I2. Jadi
kekuatan dari elemen yang teroksidasi itu menurun dari grup 7A from fluorine to iodine. Jadi ini reaksi oksidasinya oksidator. Jadi semakin ke sini itu adalah oksidatornya semakin menurun. Jadi F2 ini akan mengoksidasi. Jika misalkan F2 bereaksi dengan Cl2, maka F2 ini lebih memiliki kemampuan oksidasi daripada Cl2 seperti itu. Misalkan begini, jika ada molekul fluorine dapat menggantikan chloride, bromide, dan iodide ions dalam larutan. Dalam faktanya, molekul fluorine sangat reaktif dan sangat reaktif di dalam air, sehingga reaksi tidak dapat terjadi pada larutan. Di sisi lain, molekul fluorine dapat digantikan oleh bromide dan iodide ions dalam larutan seperti itu. Misalnya ini. Jadi ini pengecualian ya Pak untuk fluorine, karena fluorine ini sangat reaktif terhadap air, maka reaksi ini akan sangat sulit terjadi di dalam larutan. Meskipun F2 ini sebagai oksidator kuat seperti itu. Sedangkan untuk yang lain seperti klor, bromin itu dapat bereaksi menggantikan iodide karena klor maupun bromin ini oksidator lebih kuat, sebagai oksidator itu lebih kuat seperti itu. Contohnya Cl2 plus 2 KBr menjadi 2 KCl plus Br2, Cl2 bereaksi dengan NaI menjadi Na 2 NaCl plus I2. Kemudian ada reaksi kemudian ada disproportionation reaction. Ada suatu tipe reaksi redox yang mana sebuah elemen dari satu yang oksidator selalu teroksidasi dan tereduksi seperti itu. Satu reaktan ini adalah reaksi disproportional, adalah reaksi disproportional yang selalu terdapat sebuah elemen yang memiliki at least 3 kali tahap oksidasi seperti itu. Jadi elemen itu sendiri adalah intermediate oxidation state. Jadi elemen itu merupakan tahap oksidasi intermediate, yang mana keduanya adalah lebih tinggi dan lebih rendah, adalah tahap oksidasi yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk elemen di dalam sebuah produk seperti itu. Misalkan ini contohnya ada komposisi hidrogen peroksida adalah sebuah contoh dari reaksi disproportionation reaksi. Misalnya 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Di sini oksidasi number oksigen pada reaktan 21 adalah meningkat menjadi 0 di O2 dan menurun untuk 22 menurun di H2O, menurun menjadi -2, maksudnya -2 pada H2O. Nah, konsentrasi dari sebuah larutan. Kita tahu bahwa secara stoichiometri kita harus tahu berapa banyak reaktan yang ada dalam larutan, dan juga kita harus mengontrol bagaimana reaktan itu terjadi berperan dalam sebuah reaksi dalam
larutan seperti itu. Misalkan konsentrasi larutan itu adalah sejumlah zat yang terlarut yang yang diberikan pada solvent atau konsentrasi. Misalnya kok konsentrasi dari sebuah larutan itu merupakan sejumlah zat yang terlarut yang ada dan merupakan sejumlah pemberian solvent atau pemberian jumlah dari larutan. Jadi pada diskusi kali ini kita asumsikan pelarutnya adalah cairan, yang terlarut dalam cairan, maksudnya yang terlarut dalam cairan adalah sebuah solid, dan yang pelarutnya adalah liquid, seperti itu. Jadi konsentrasi di dalam larutan itu adalah sejumlah zat yang terlarut di dalam pelarut, seperti itu. Itu namanya konsentrasi larutan. Besarnya besarnya zat terlarut di dalam sebuah pelarut itu namanya konsentrasi namanya concentration of a solution. Jadi diasumsikan zat yang terlarut di dalam cairan disebut zat terlarut, diasumsikan bahwa zat terlarut adalah sebuah cairan atau solid, sedangkan pelarutnya adalah cairan, seperti itu. Nah, konsentrasi bagaimana sih menentukan konsentrasi dari larutan seperti itu? Ada berbagai cara, misalkan kita menggunakan satuan polaritas M atau konsentrasi molar, yang mana jumlah dari mol yang terlarut per 1 liter larutan, seperti itu. Ini misalnya molarity, mol dari zat yang terlarut per 1 liter dari larutan. Jadi M sama dengan N per V. Ini ada contohnya di mana N didonasikan sebagai jumlah mol zat terlarut dan jumlah mol zat terlarut, dan V dalam ini volume dari larutan. Di dalam liter, misalnya A 1,46 molar glukos, larutan glukosa, ditulis sebagai 146 mC6H12O6, terdiri dari 1,46 mol dari zat yang terlarut di dalam 1 liter dari larutan. Nah, ini bisa dijabarkan dengan seperti ini. Misalnya molaritasnya sama dengan 0,730 mol C6H12O6 per 500 ml kali 1000 ml solvent per 1 liter solvent. Sama dengan 1,46 mC6H12O6. Seperti itu. Jadi kita nggak selalu, misalkan dalam sebuah permasalahan itu tidak selalu menggunakan 1 liter. Nah, bagaimana jika kita menghitungnya tidak menggunakan 1 liter? Ini bisa kita konversi dengan seperti ini. Misalkan ini kan kita bekerja, misalnya kita butuhnya larutan itu 500 ml. Nah, bagaimana kok dikonversikan menjadi bentuk 1 liter? Nah, caranya untuk mencari molaritasnya adalah seperti ini. Jadi, dari sini kita akan mengetahui misalkan 0,730 mol C6H12O6 per 500 ml pelarut kali 1000 ml pelarut per 1 liter pelarut sama dengan 1,46 mC6H12O6. Jadi dalam jumlah jadi molaritasnya dari
C6H12O6 yang memiliki mol 0,730 adalah 1,46 molaritas. Seperti itu. Nah, ini adalah pelarutan dari sebuah larutan. Jadi ini melarutkan sebuah larutan. Jadi pengenceran istilahnya seperti itu. Stepnya adalah misalkan ini 1 mol per 1 liter sama dengan 0,4. Misalnya kita ingin mempersiapkan 1 liter 0,4 m KMNO4 larutan dari dari 1 molar KMNO4. Nah, di sini kita memerlukan 0,4 mol KMNO4 karena karena 1 mol KMNO4 di dalam 1 liter adalah 1 m KMNO4 larutan. Sehingga 0,4 mol KMNO4 di dalam 0,400 sama dengan larutan tersebut. Adalah misalnya ini. Jadi mencarinya gini. Jadi kalau misalkan kita punya 1 liter 0,4 KM04, kemudian dari larutan 1 molar KM04, maka berapa sih kalau kita ingin mendapatkan larutan yang sama jika kita mempunyai 0,4 mol KM04. Nah, berapa pelarutnya? Maka pelarutnya 0,4 solven, 0,4 liter pelarut gitu. Untuk mendapatkan konsentrasi mol yang sama dengan 1 liter dengan 1 mol pada pelarut 1 liter. Nah, ini secara singkat caranya pelarutan dari larutan adalah mol dari zat larut per liter dari pelarut dikali volume dari pelarut. Nah, ini adalah molar, ini adalah volume, ini adalah dikurangi mols dari zat yang terlarut. MV min N, karena zat terlarut ini adalah dari original stok larutan. So, kita dapat menyimpulkan bahwa N tetap sama, sehingga didapatkan rumusan M1V1 sama dengan M2V2, seperti itu. Nah, analisis gravimetri. Apa itu analisis gravimetri? Analisis gravimetri adalah suatu teknik menganalisa sebuah massa dari sebuah senyawa ataupun sebuah sebuah komposisi. Nah, satu tipe analisa gravimetri yang sering dilakukan adalah formation, isolasi, dan penentuan massa dari presipitasi. Secara umum, prosedur ini diaplikasikan pada komponen ion. Pertama, kita ambil zat yang kita tidak ketahui komposisinya dan dilarutkan di dalam air yang menunjukkan dia reaksi presipitasi. Kemudian, hasil presipitasi ini difilter, keringkan, dan ditimbang untuk mengetahui massa dan jumlah kimia pada presipitasi yang terbentuk. So, kita juga akan dapat menghitung massa partikel dari komponen dari yang pada original sampel originalnya.
Sehingga dari perhitungan massa komponen dan massa sampel original atau semula, kita dapat menemukan persentase komposisi dari massa komponen dan komponen sebelumnya atau original komponen. Reaksi ini dapat kita lihat, reaksi analisis geometri dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan ini AgNO3 plus NaCl menjadi NaONO3 plus AgCl. Nah, setelah terjadi reaksi ini kita bisa filter, kemudian seperti yang dikatakan saya, kita difilter, kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang untuk mengetahui massa hasil presipitasi dan juga zat yang sebelumnya bereaksi. Kemudian ada titrasi asam basa. Jadi ini adalah suatu analisis kuantitatif dari suatu netralisasi asam basa, reaksi netralisasi asam basa yang yang kita secara sudah tahu banyak digunakan, yaitu titrasi. Titrasi adalah sebuah larutan yang cukup konsentrasinya yang akurat untuk diketahui, yaitu standar larutan. Jadi dalam titrasi asam basa ini ada larutan standar untuk mengetahui keakuratan dari sebuah proses titrasi. Jadi ditambahkan dalam sebuah larutan untuk yang tidak diketahui konsentrasinya sampai terjadi reaksi kimia dari dua larutan secara sempurna. Jika kita tahu volume standar dan juga volume larutan yang digunakan dalam titrasi, kita juga bisa menentukan sepanjang dengan konsentrasi standar larutan, kita juga dapat menentukan konsentrasi dari yang larutan yang kita tidak ketahui tadi. Misalnya ini sodium hidroksida adalah salah satu base secara umum yang digunakan pada laboratorium, tapi sangat sulit untuk didapatkan bentuk solidnya dari sodium hidroksida dalam kondisi yang murni, karena adanya tendensi kecenderungan untuk mengabsorb air dari udara. Nah, larutan akan bereaksi dengan karbon dioksida. Untuk reaksi ini, larutan sodium hidroksida harus distandarkan sebelum digunakan untuk menganalisa sebuah penelitian atau pekerjaan. Kita dapat menstandarisasikan dengan sodium hidroksida, larutan sodium hidroksida dengan titrasi by titrate it against an acid solution. Jadi kita bisa menstandarkan sodium dioksida dengan melakukan titrasi. Nah, ini contohnya KHC5H4O4 plus NaOH menjadi KNaC3H4O4 plus H2. Nah, ini adalah reaksi asam basa juga. Net reaksinya adalah sebagai berikut: Hc3H4O4- plus OH. Ini enggak jelas ya. Benar. Plus OH min. Ini Hc3 ya, Hc3. Asal Hc3 H4O4 min plus O2 menjadi C3H4O4 2 min plus H2O. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal-soal terkait materi di atas. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.